Apalagi kalau disimak dari 5 tahapan pembahasan undang-undang, peran presiden luar biasa. Teman-teman bisa baca di banyak buku soal legislative heavy itu di mana, di DPR atau di pemerintah. Saya mau gambarkan begini, ada 5 tahapan pembahasan pembentukan undang-undang, 5 tahapan pembentukan undang-undang. 1, perencanaan, kedua, penyusunan, ketiga, pembahasan, keempat, persetujuan bersama, dan kelima, pengundangan. Kelima tahapan ini ada di presiden semua. DPR hanya 4 tahapan saja. Tahapan pengundangan mereka tidak terlibat. Di sini kita bisa lihat sangat powerfulnya presiden di dalam pembentukan undang-undang. Nah, meskipun DPR punya kewenangan pembentukan undang-undang, kalau di tahap perencanaan saja presiden tidak terlibat, berhenti itu undang-undang. Ya, jadi tidak mungkin presiden tidak terlibat. Nah, kalau ingin mempersalahkan, ya, tanpa kemudian kita bicara fakta siapa yang sesungguhnya terjadi, apakah ini betul-betul inisiatif DPR atau pemerintah menginginkan perubahan itu, nitip inisiatifnya di DPR. Itu sering terjadi. Teman-teman yang belajar ilmu perundang-undangan, mencoba menelisik praktik perancang perundang-undangan, tahu tuh kerjaan pemerintah karena sebuah undang-undang itu dinilai sensitif di tengah publik, ya. Pemerintah tidak mau terpojok, ya. Jadi pemerintah coba tes the water, ya, dengan melemparkan kepada DPR. Jadi partai pengusung pemerintah diminta terlebih dahulu, nanti ya pemerintah mengikuti prosesnya. Nah, ini kelemahan pembentukan perundang-undangan kita ya, bahwa presiden bisa memberikan strategi ya seolah-olah mereka menyetujui. Nah, sebenarnya kalau pemerintah betul-betul ya tidak punya keinginan, ya, presiden tidak betul-betul punya ambisi, mereka bisa stop tuh dari perencanaan, dari langkah satu saja. Presiden sudah bilang saya tidak berminat, sehingga tidak perlu dibahas inisiatif Anda. Nah, fakta ini menjelaskan bahwa presiden berminat mengubah undang-undang KPK, mau namanya inisiatif DPR atau tidak. Bayangkan kalau itu dititip oleh presiden, pasti dia langsung setuju ya, tanpa ada babi bube. Nanti kita akan buktikan kenapa pemerintah bisa dituduh sebenarnya yang paling punya keinginan, punya inisiatif. Nah, jadi ini sudah berjalan ya, berangkaian sehingga sampai tahap persetujuan bersama. Lalu kemudian makin tinggi protes ya, menjelang keterpilihan kedua, wah itu luar biasa protesnya terhadap upaya perubahan Undang-Undang KPK. Dan begitu presiden ya dilantik untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba pemerintah, bukan tiba-tiba ya, pemerintah seketika menyetujui perubahan Undang-Undang KPK. Saya mengatakan ketika itu masuklah presiden kepada periode kedua yang dalam berbagai pendekatan saya menyebutnya sebagai kutukan periode kedua. The second period curse ya, ada kutukan periode kedua di mana presiden akan menunjukkan wajah aslinya dari periode pertama yang menahan diri ya agar tetap populis ya, sehingga bisa terpilih kembali, sehingga orang tidak melihat ada berbagai masalah yang besar. Itu sebabnya banyak sekali senior-senior saya masih mencintai Presiden Jokowi di periode pertama, sampai bahkan periode kedua, hingga kemudian mereka bahkan ikut mensupport Presiden dalam titik tertentu menyetujui perubahan Undang-Undang KPK. Hanya ketika anaknya sendiri yang kemudian mengubah konstitusi dan undang-undang ya, bisa maju menjadi calon wakil presiden, barulah senior-senior saya itu komplain. Ini ketahuan betul bahwa ada kepentingan di balik itu.
Tapi waktu undang-undang KPK sebagian masih mensupport Presiden Jokowi. To be honest ya, frankly speaking, mereka masih mendukung karena belum sadar ini punya motif tertentu. Presiden bahkan seringkali mengatakan bukan dia loh yang punya keinginan inisiatif undang-undang KPK ini dari awal itu. Sehingga sebagian senior saya bilang, enggak, Presiden Jokowi itu pasti itu niat DPR gitu ya. Tapi setelah itu jadi, sebagian ahli hukum dan aktivis, penggiat masyarakat, tokoh-tokoh publik, tokoh pers ya, diundang istana. Saya termasuk salah satu di dalamnya. Nah, bagian itu saya mau cerita sangat penting ya untuk menjelaskan ada motif luar biasa kepentingan presiden di dalam perubahan undang-undang KPK yang bisa dikatakan DPR adalah pihak ikut serta, bukan intelektual dader ya, pelaku utama punya kepentingan. Jadi setelah undang-undang selesai, ya, presiden kemudian mengundang banyak orang, termasuk saya. Waktu itu giliran bicara banyak sekali, rombongan waktu itu dipimpin oleh Profesor Mahfud MD. Silahkan tanya deh Prof. Mahfud prosesnya. Silahkan tanya yang lain ya, banyak sekali yang terlibat. Saya sampaikan beberapa hal kepada Presiden. Pak Presiden, sederhana saja bahwa Undang-Undang KPK ini merusak dan melemahkan KPK. Kita bisa baca dari pasal-pasalnya. Dan keinginan publik adalah KPK tetap kuat. KPK adalah inspirasi bagi publik soal bagaimana melawan koruptor. Ya. Dan kami ingin melihat Bapak bersama masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengeluarkan Perpu untuk mencabut ya, perubahan Undang-Undang KPK. Ya. Itu dibuka kewenangannya secara konstitusional maupun menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak itu, hak Presiden mengeluarkan Perpu karena ada masalah serius dalam berhukum kita yang harus diselesaikan secepat mungkin tanpa proses yang lain. Lalu Presiden menjawab, ya, saya tentu saja suka, setuju, kurang lebih begitu ya, untuk mengeluarkan Perpu. Tapi saya kan khawatir nanti DPR menolak Perpu saya. Nah, jadi Presiden sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan, respon saya soal Perpu. Benar bahwa ya dalam periode sidang berikutnya, DPR punya wewenang untuk mengatakan yes or no kepada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Yang menurut putusan MK berhak dikeluarkan dengan terpenuhinya tiga unsur, bahwa satu tidak ada hukum itu kosong, padahal masalah timbul begitu ya. Kedua, ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah, hukumnya dibuat ada gitu ya, tapi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, persis ini dengan Undang-Undang KPK. Dan ketiga, dibutuhkan waktu singkat, tidak melalui proses perubahan undang-undang seperti biasa begitu ya, sehingga diperlukan Perpu cepat gitu ya, untuk kemudian mengubah Undang-Undang KPK. Nah, ini respon Presiden yang menarik, yang membuat saya menemukan indikasi Presiden terlibat di dalam perubahan Undang-Undang KPK. Presiden mengatakan, ya oke, tapi kan nanti Perpu saya ditolak ya. Kalau yes kata DPR, dia akan berubah menjadi undang-undang, Perpu itu berubah jadi undang-undang. Kalau no kata DPR, tidak boleh Perpu ya di masa sidang berikutnya, maka Perpu ini dianggap batal ya, tidak bisa menjadi undang-undang. Seluruhnya ya. DPR tidak boleh mengotak-atik Perpu itu yes or no saja prinsipnya begitu ya. Iya terima atau tidak terima begitu. Nah, Presiden khawatir itu nanti Perpu saya tidak terima. Saya respon lagi. Pak Presiden, saya mau merespon pernyataan Bapak itu bahwa begini, kami tidak peduli. DPR mau mengatakan no,
menolak Perpu Anda. Yang kami ingin tahu adalah Bapak berpihak kepada siapa? Kepada DPR yang kata Bapak punya inisiatif membuat perubahan undang-undang KPK, atau kepada kami publik, ya, sehingga kami tahu Bapak standingnya di mana, standing kepada DPR atau kepada publik yang menginginkan undang-undang KPK tidak diubah. Diam, Pak Presiden Jokowi tidak merespon pernyataan saya itu, ya. Sehingga saya ingat Prof. Mahfud menindaklanjuti perbincangan kita dengan Presiden itu di dalam forum pers setelah pertemuan, menyatakan bahwa Presiden ada kemungkinan akan mengeluarkan Perpu, yang faktanya sampai sekarang tidak ada Perpu itu. Sampai berakhirnya periode Presiden Joko Widodo tidak ada Perpu perubahan Undang-Undang KPK. Itu sebabnya kalau Pak Prabowo betul-betul ingin memberantas korupsi, keluarkan Perpu itu, cabut undang-undang itu, bahkan ubah tuh komisioner KPK yang menurut saya tidak kompeten di KPK.